Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Mengenai juru selamat besar, Yesus Kristus adalah juru selamat bagi Bani Israel, juru selamat atau nabi yang menjadi asbab misi penyelamatan bagi alam semesta adalah Nabi Muhammad SAW. Dan atas izin Allah, Nabi Muhammad akan menjadi satu-satunya nabi yang menjadi syafaatul kubra, syafaatul akbar, pemberi syafaat yang besar, di mana ketika para nabi dikunjungi oleh seluruh manusia pada hari kiamat nanti, mereka tidak mampu memberikan syafaat kepada Musa, kepada Abraham, kepada Noah, kepada Yesus. Mereka angkat tangan. Tetapi atas izin Allah, ketika bertemu dengan Yesus, Yesus pun angkat tangan, nggak sanggup memberikan syafaat besar atau juru selamat besar. Lalu pergilah mereka kepada Ruah Emet, roh kebenaran yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu Nabi Muhammad SAW, mendapatkan juru selamat, yaitu Nabi Muhammad SAW atas izin Allah. Dan konsepsi Islam mengenai hal ini bukan menyebut sebagai juru selamat, tetapi pemberi syafaat. Memperanakan yang namanya Isai, lalu Isai memperanakan Daud, lalu ada 23 generasi berikutnya sampai kepada Yusuf dan Maria memperanakan Yesus Kristus sebagai penebus dosa manusia dan pemberi hidup kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Maka pertanyaan, apakah Yesus itu juru selamat? Yes, Yesus itu juru selamat. Maka pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan? Yes, Yesus itu Tuhan. Dia penyelamat hidup manusia. Dia penyelamat manusia yang rusak. Dia bukan hanya penyelamat bagi manusia, orang-orang khusus saja, tapi dia penyelamat bagi seluruh dunia. Seluruh dunia, seluruh dunia. Faktanya, Rut dari Moab. Rut dari Moab dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan keturunannya sampai hadir Yesus Kristus sebagai penyelamat umat manusia yang berdosa. Dan sekaligus dia memberi kepastian keselamatan, memberi kepastian tentang bagaimana jaminan kekal. Maka ini bukan satu pernyataan-pernyataan yang siluman, bukan satu pernyataan-pernyataan yang rekayasa, bukan satu pernyataan-pernyataan yang mitos, dongeng lah, macam-macam. Ini pernyataan-pernyataan yang luar biasa spektakuler dan tidak ada dalam buku-buku lain yang menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia kecuali ada di dalam Alkitab. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang berbahagia yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kalau saudara-saudara berada di tempat ini, saudara meyakini bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan, maka saat saudara-saudara berada di tempat ini, bahwa nama Muhammad ada di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, yang mana ada kata disebutkan di situ Mahmadim, dan mereka sangat percaya bahwa itu merujuk kepada nama Muhammad yang dinubuatkan. Tetapi mereka lupa bahwa Mahmadim di sana itu sama sekali tidak berhubungan dengan nama Muhammad dan tidak ada kaitannya dengan apapun dengan Muhammad. Mari kita dengarkan apa klaim-klaim para muslim. Salah satunya itu adalah Nandar Bolo-Bolo. Mari kita dengarkan. Apa bunyi ayatnya? Di ayat ke-16-nya hiqomam takim wa khula Muhammadim, atau di sini Mahmadim zehdodi wa zehri benot Yerusalem, sebagaimana yang saya tulis di baju ini ya. Di sini ada kata-kata Mahmadim. Nah, kalau Mbak cross check di Google Translate, kopas kata Mahmadim kemudian ditaruh di Google Translate dari Ibrani ke Arab, tidak terbantahkan lagi siapa yang disebut dengan Mahmadim ini. Itu Muhammad SAW.
Jadi ini adalah klaim-klaim orang ini ya. Jadi mereka ambil yang homofon yang ada di dalam Alkitab, lalu kemudian mereka mengklaim bahwa itu adalah nama Muhammad, dan mereka menggunakan Google Translate. Saya pikir itu terlalu terburu-buru ya. Mari kita lihat dulu apakah semua klaim-klaim itu benar atau tidak ya. Oke, ya mari kita lihat. Ini adalah apa yang diklaimnya itu tadi itu di dalam Kidung Agung ya. Di dalam Kidung Agung itu yang dia sebut itu sebagai Mahmadim ya. Nah, di dalam Mahmadim itu kita bisa lihat itu ada nomor kode konsensusnya itu adalah 04261 ya. Nah, apa sebenarnya ini Mahmadim? Ini adalah sesuatu yang diinginkan ya. Ini misalnya kita bisa lihat ya. Ini 4261 ini Mahmad atau Mahmadim ya, dan itu adalah definisinya adalah sesuatu yang diinginkan ya, desirable things. Nah, kalau kita lihat nama Muhammad, apakah nama Muhammad ini adalah sesuatu yang diinginkan? Apakah nama Muhammad adalah sesuatu yang diinginkan? Tentu bukan ya. Tentu bukan. Nama Muhammad justru kalau kita tanya Muslim apa arti dari nama Muhammad? Itu artinya adalah the praised one atau yang terpuji ya. Ini adalah nama Muhammad. Jadi tidak ada hubungannya dengan Mahmadim yang ada di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16 tadi itu ya. Bukan hanya itu ya, tapi kalau kamu masih bertanya-tanya, jadi siapa sebetulnya nama yang dinubuatkan? Karena Al-Quran mengatakan bahwa nama Muhammad itu telah dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil katanya, namanya Ahmad, tapi kamu mengarah kepada sini Muhammad. Beberapa waktu yang akhir-akhir ini kan Kainama mencoba untuk menghubungkan nama Ahmed. Ahmed katanya ada di dalam kitab Injil ya. Mungkin suatu waktu kita akan lihat, tetapi tetap saja Ahmed yang dimaksud di situ bukan sesuatu Ahmed yang disebut sebagai the praised one atau yang terpuji, tapi memiliki arti yang lain. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama Muhammad, tidak ada hubungannya dengan nama Ahmad, dan semuanya itu hanya klaim cocoklogi belakang. Tapi mari saya buktikan kepada Muslim, mari kita lihat apa yang ada di dalam Alkitab, nama siapa yang telah dinubuatkan itu, supaya Muslim kembali kepada kebenaran. Mari diperhatikan ini baik-baik. Mari kita lihat di dalam Yesaya 49 ayat 6. Apa ini? Kalau kita baca di dalam Yesaya 49 ayat 6 dikatakan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan, ingat di sini, keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani, keselamatan ini apa? Ini di dalam Yesaya 49 ayat 6 ini dikatakan salvation ya, my salvation, dibilang di sini Yeshua. Nah, karena my salvation dibilang Yesuati, ya kan? Maka nama ketika kita lihat salvation atau keselamatan itu di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Yeshua. Nah, siapa nama Yeshua? Nama Yesus di dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai Yeshua. Dan mungkin kamu masih bertanya, mungkin kamu masih belum pikir, Yeshua siapa? Nggak mungkin itu. Mari kita lihat lebih jauh. Yeshua ini kita bisa lihat di dalam bahasa Hebrew, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Inggris, semua memiliki arti yang sama, bahwa nama Yesus itu artinya keselamatan. Jadi kamu cari-cari nama Muhammad di dalam Alkitab dengan hanya merujuk kepada homofon, itu nggak nyambung. Tapi seseorang yang namanya jelas-jelas dinubuatkan di dalam Alkitab, yaitu Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi manusia, lalu kamu tolak, itu sesuatu yang menurut saya sangat aneh ya, begitu ya. Jadi sekali lagi Muslim, hentikan, jangan lagi percaya kisah dongeng-dongeng, jangan percaya sesuatu yang menyesatkan, jangan percaya ketika misalnya si Nandar ngomong begini begono pakai Google Translate pula. Nah, itu sudah kacau balau ya. Oke, ya itulah karena Pak Wiwin tadi menyinggungnya, jadi saya juga tertarik untuk membahasnya lebih detail. Thank you. Ada mau ditambahkan Pak Wiwin? Di sini ada Pak Elboy juga. Silakan Pak Wiwin. Nggak banyak sih sebenarnya. Jangan lupa juga ya. Sebenarnya kalau saya track agak ke belakang sedikit, ini kan isunya kalau nggak salah dulu dimunculkan oleh Ahmad Didat itu sekitar tahun 1980-an itu. Ya. Itu mengenai Mahmadim dan segala macamnya. Tapi kalau Anda perhatikan beberapa tahun sebelumnya justru dia itu mencemooh mengenai ini di Yesaya tadi ya Bro Scott ya, mengenai isi dari ayat-ayat ini, terutama dia mencemoohnya itu adalah terkait mengenai yang katanya ayat-ayat mesum. Bro Scott ingat? Dia mengatakan bahwa dulu itu diklaim itu ayat-ayat mesum itu, gimana sih kalian, masa di dalam buku suci ada ayat mesum. Tetapi kemudian beberapa tahun kemudian begitu dia menemukan istilah Mahmadim ini, dia langsung mengatakan, ini lihat nama Muhammad ada di sini. Nah, Anda sendiri bisa bayangkan betapa mudahnya pergeseran itu gitu loh. Kembali ke statement saya awal tadi ya, inilah logika kebalik yang dimiliki sebagian besar oleh rekan-rekan Muslim, termasuk para ulama-ulama dan para YouTubernya itulah ya. Kenapa saya bilang terbalik-balik? Itu tadi, ulama-ulama yang modern ini bisa menginterpretasikan sendiri semau mereka, ya, mengarahkan ke arah mana keimanan Islam ini gitu ya, yang kalau diteliti sebenarnya justru bertolak belakang dengan klaim dari sumber ulama-ulama terdahulu, bahkan Muhammadnya sendiri, bahkan yang tertulis di dalam Qur'annya sendiri atau referensi-referensi hadis mereka sendiri. Itu poinnya dari saya, Bro Scott. Ya, terima kasih, Bro Scott. Baik, thank you Pak Wiwin. Pak Helboy, ada mau ditambahkan Pak Helboy? Ya, halo. Ya, silakan Pak. Waduh, Bro Scott, tema ini ya, gue udah dengar itu pada waktu gue kuliah. Oke, tentang yang mana dulu? Tema yang mana?
Mahmadim. Oh, oke. Ya, itu dari Kidung Agung. Itu gua dengar itu pun katanya dari gua itu pun di abad pertengahan sudah dibahas. Jadi ini udah lama, cuma diulang-ulang aja. Semua udah, tapi kan masalahnya kalau udah dulu ketemu jawabannya ya hari ini sama juga jawabannya. Jadi ya buat gua ya sesuatu yang nothing new gitu ya. Ya, tapi untuk refreshing ini bagus lah, refreshing ya. Jadi kita diingatkan kembali gitu. Ya kalau kita ngikutin si Uclim udah nggak kelar-kelar loh. Dia itu banyak ininya penemuannya banyak dia mah. Ya. Ide-idenya canggih ide-idenya. Ya. Tapi susah dicari kebenarannya, Bang. Itu pula. Enggak, dia itu kalau untuk kekacauan dia paling jago aja, ide-idenya pinter aja, ada aja alasannya, pinter dia carinya. Tapi kalau untuk yang kesejahteraan manusia atau gimana kebersamaan tuh dia kayak otot onta direbus 2 hari nggak. Jadi mari cerdas, tidak usah kepanasan. Kita hanya sedang mencari informasi dan menambah wawasan kita. Sampai di sini video saya. Jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Kasih Kristus yang menyelamatkan kami, menyelamatkan umat berdosa, mengasihimu juga. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.